Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Ayu Zunia Rahmawati dari kelompok 12 mau mereview makalah dari kelompok 6 yang berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui jalur litigasi. Berikut review dari saya. Poin yang pertama, A, yaitu ketentuan umum beracara dalam sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan peradilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang merupakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum merupakan setiap pihak sebagai pendukung dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Subjek hukum adalah pelaku hukum, yaitu para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Yang kedua yaitu tata cara pengajuan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Di antaranya adalah A. Nilai gugatan material paling banyak 200 juta. B. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. C. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. D. Alamat tergugat harus diketahui. E. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, proses pemeriksaan sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Yang pertama yaitu tahap prasidangan, yaitu pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan pengajuan panitera sidang atau panitera pengganti, penetapan hari sidang atau PHS, dan pemanggilan para pihak. Yang B, tahap persidangan. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena belum ada ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tata cara penyelesaian yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Poin yang kedua yaitu B, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara sederhana. Gugatan sederhana merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana, dan biayanya murah, serta mempunyai kekuatan hukum. Syarat gugatan sederhana ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat, yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang kedua yaitu terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Yang ketiga, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Yang keempat, dalam hal gugatan yang berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau berdomisili tergugat dan penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil
yang beralamat di wilayah hukum yang berdomisili tergugat dan surat tugas dari institusi penggugat. Yang kelima, penggugat dan tergugat wajib menghadiri acara langsung setiap penyelesaian dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, dan atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Poin yang ketiga, C, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa. Setiap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan agama sebelum diregister harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Yang kedua, pelajari secara cermat perjanjian atau akad yang mendasari kerjasama antara para pihak. Di dalam tata cara pemeriksaan perkara dengan acara biasa diatur dalam pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, yaitu yang pertama, pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan beberapa pedoman pada hukum acara yang berlaku, kecuali yang telah diatur secara khusus. Yang kedua, pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga, perkara ekonomi syariah harus diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan. Di dalam hal ini, proses penyelesaiannya menganut hukum acara biasa yang berlaku. Sekian review makalah dari saya, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.